Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Sri Engla Julkisa, NIM 19212035, Prodi D3 Kebidanan tingkat 2, Stikes Mercu Bakti Jaya Padang. Di sini saya akan menjelaskan label-label vaksin imunisasi. Baiklah, ini label-label vaksin imunisasi. Yang pertama itu ada vaksin BCG. Merupakan vaksin yang beku yang mengandung mikrobakterium bovis hidup yang dilemahkan. Indikasinya yaitu untuk pemberian kekebalan aktif terhadap tuberkulosis. Cara pemberian atau dosisnya yang pertama itu ada pemberian dosisnya 0,5 mili sebanyak 1 kali. Setelah itu disuntikkan secara intrakutan di daerah lengan atas. Efek sampingnya yaitu 2-6 minggu setelah imunisasi BCG, daerah bekas suntikan bisul kecil semakin membesar dan dapat terjadi ulserasi dalam waktu 2-4 bulan. Kemudian menyembuhkan perlahan dengan menimbulkan jaringan parut dengan diameter 2-10 mm. Yang kedua itu yaitu DTP HB HIV, yaitu digunakan untuk pencegahan terhadap difteri, tetanus, pertussis, batuk rejan, hepatitis B, dan infeksi tipe B secara simultan. Cara pemberian dan dosis yaitu vaksin harus disuntikan secara intramuskular pada anterolateral pada paha atas yang vaksinnya sebanyak 0,5 ml, yaitu kontraindikasinya yaitu kejang atau gejala kelainan otak pada bayi baru lahir atau kelainan saraf serius. Efek sampingnya yaitu reaksi lokal sementara seperti bengkak, nyeri, dan kemerahan pada lokal suntikan disertai demam dapat timbul dalam sejumlah besar kasus. Penanganan efek samping yaitu orang tua dianjurkan untuk memberikan minuman lebih banyak seperti ASI harus lebih sering diberikan kepada bayi. Jika terjadi demam pada bayi, kenakan pakaian tipis. Yang ketiga yaitu vaksin hepatitis B. Vaksin virus rekombinan yang telah dinaktifasikan dan bersifat non-infectious berasal dari HBsAg. Cara pemberian dan dosisnya yaitu dosis 0,5 mili atau 1 buah HBPID secara intramuskular. Sebaiknya diberikan pada paha atas. Pemberian sebanyak 3 dosis. Dosis pertama usia 0-7 hari. Dosis berikutnya interval minimal 4 minggu atau 1 bulan. Yang kontraindikasi yaitu penderita infeksi berat yang disertai kejang. Efek sampingnya yaitu rasa sakit, kemerahan, dan pembengkakan di sekitar tempat penyuntikan. Biasanya akan hilang setelah 2 hari.
Penanganan efek samping yaitu orang tua dianjurkan untuk memberikan ASI kepada bayi lebih sering. Jika terjadi demam, bayi dianjurkan untuk menggunakan pakaian tipis. Yang ketiga yaitu ada vaksin polio yang diberikan di oral, yang terdiri dari suspensi virus polio. Indikasinya untuk pemberian kekebalan aktif terhadap poliomyelitis. Cara pemakaian atau dosisnya secara oral melalui mulut. Dosis 1 atau 2 tetes sebanyak 4 kali. Pemberian dengan interval setiap dosis minimal 4 minggu. Kontraindikasi: tidak ada efek berbahaya yang ditimbulkan akibat pemberian polio pada anak yang sedang sakit. Efek sampingnya yaitu apabila muntah dalam 30 menit, segera dalam dosis ulang. Selanjutnya, kita masuk ke vaksin campak. Vaksin campak yaitu vaksin virus hidup yang dilemahkan. Indikasinya pemberian kekebalan aktif terhadap penyakit campak. Cara pemberian dan dosisnya yaitu dosis vaksin 0,5 mili. Setelah itu diberikan pada lengan atas atau anterolateral pada paha pada usia 9 sampai 11 bulan. Kontraindikasi: individu yang mengidap penyakit imun defit atau yang diduga menderita gangguan respon imun karena leukemia, limfoma. Efek sampingnya itu tinggi 100 efek sampingnya itu hingga 15%. Pasien dapat mengalami demam ringan dan kemerahan selama 3 hari yang dapat terjadi 8 hari sampai 12 hari setelah pemberian vaksin tersebut. Penanganan efek sampingnya yaitu orang tua harus dianjurkan memberikan minuman lebih banyak setiap harinya, memberikan ASI lebih sering. Jika demam terjadi pada bayi, maka kita memberikan pakaian tipis pada bayi tersebut. Selanjutnya kita masuk ke vaksin TT. Vaksin TT yaitu suspensi kolidial homogen berwarna putih susu dan vial gelas, mengandung toksit tetanus murai ke dalam aluminium fosfat. Indikasinya perlindungan terhadap tetanus neonatum pada wanita usia subur. Cara pemakaiannya yaitu secara intramuskular atau subkutan dengan dosis 0,5 mili. Kontraindikasi: gejala berat karena dosis TT sebelumnya, hipersensitif terhadap komponen vaksin, demam atau infeksi akut. Efek sampingnya itu jarang terjadi dan bersifat ringan seperti lemas dan kemerahan pada reaksi suntikan yang bersifat sementara, dan kadang-kadang gejala demam. Penanganan efek sampingnya yaitu bekas suntikan yang nyeri dapat kita berikan kompres dengan air dingin. Anjurkan ibu minum lebih banyak.
Baiklah, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.